Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi ini. Saya percaya saudara ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita awali dengan pujian dan penyembahan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, semua itu karena perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan melakukan kebenaran firman. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka sama-sama ayat pokok bahasan kita yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat ke-16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tema kita pada pagi hari ini adalah keyakinan yang kokoh. Kita tahu sama-sama bahwa Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang yang penganiaya umat Tuhan, jalan Tuhan. Ditangkap Yesus, ditangkap Tuhan untuk menjadi rasulnya. Sehingga Saulus menjadi Paulus. Dan dia mendapat kesempatan yang luar biasa untuk menjadi anak Tuhan. Kita sama-sama tadi sudah membaca di dalam Roma 1 ayat 16 tadi dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan. Power, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Paulus begitu yakin, ya, begitu bersemangat dengan kebenaran Injil ini. Yang dia sudah merasa diselamatkan, dia dijangkau, dia diperhatikan oleh tangan Allah sendiri. Sehingga dia boleh mendapat keselamatan. Kesempatan berjumpa dengan Yesus. Sehingga dia katakan keyakinannya kokoh terhadap Injil. Keyakinan yang kokoh ini yang menggerakkan dia untuk dapat memberitakan Injil. Ya, kalau Matius 28 mengatakan tentang amanat agung Yesus, ya, itulah yang menjadi motor daripada Paulus sendiri. Tapi ada satu hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa keyakinan yang kokoh itu yang Paulus miliki, ya, yang Paulus miliki. Ayat 14-15 saya bacakan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bukan orang Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Catat saudara, ada kata berhutang. Itulah yang ada di dalam diri Paulus. Dia merasa berhutang karena dia sudah diselamatkan, ya, sudah mendengar berita Injil yang dikatakan mempunyai kekuatan, ya. Itulah yang menjadi penggerak Paulus, ya, yang kita perlu teladani, bahwa dia merasa berhutang. Kalau ada masih jiwa-jiwa yang tersesat, orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum mendengar berita tentang Kristus, tentang Injil, tentang salib Kristus, tentang penyelamatan yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Itulah yang dia bilang, aku berhutang, ya, bukan hanya kepada orang Yunani maupun pada orang Yunani maupun bukan orang Yunani. Jadi berbagai macam golongan yang Paulus ingin jangkau dengan rasa dia berhutang. Kalau aku tidak menyampaikan firman, aku tidak menjumpai saudaraku, tetanggaku, rekanku, aku berhutang. Karena aku terlebih dahulu mendapatkan anugerah keselamatan itu. Itulah yang ada di dalam diri Paulus yang mendorong dia untuk terus memberitakan Injil. Meskipun berbagai macam rintangan, ya, halangan, sampai kepada aniaya, bahkan nyawanya pun terancam, saudara. Ya. Kita tahu sama-sama bagaimana Paulus memberitakan Injil dengan begitu semangat, dengan kerinduan. Kalau dikatakan di sini ayat 15, itulah sebabnya aku ingin
Ya, ada satu kerinduan, ada satu semangat yang kuat dengan dia punya rasa berhutang. Dia punya semangat untuk memberitakan Injil. Saya yakin saudara-saudara pun mempunyai rekan, mempunyai teman, mempunyai keluarga, mungkin orang yang terdekat pun sekali yang belum dapat mendengar berita Injil. Bagaimana kalau kita teladani dengan sikap Paulus? Kalau aku tidak menyampaikan berita ini, aku berhutang. Berhutang kepada yang memberikan anugerah itu kepadaku. Bukan artinya harus membayar dengan finansial, saudara. Tapi membayar dengan memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Supaya kekuatan Allah yang dia terima dapat menguatkan setiap orang ketika mendengar berita tentang Injil, saudara. Itulah yang menjadi pokok renungan kita, dikatakan kokoh keyakinan Paulus. Ya. Kokoh secara pribadinya dia sendiri bahwa aku berhutang. Hutang harus dibayar, saudara ya. Hutang tidak boleh tidak dibayar. Dia memotivasi dirinya dengan berhutang. Sehingga dia harus melakukan pemberitaan Injil dengan begitu luas. Kita tahu perjalanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Sampai menjangkau Asia. Sampai mungkin hari ini kita mendengar Injil. Itu berkat daripada penginjilan daripada Rasul Paulus. Baik saudara, pada pagi hari ini saya rindu. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita meneladani bagaimana Paulus merasa berhutang supaya orang lain dapat diselamatkan. Agar orang-orang yang masih tersesat, yang belum mendengar berita Injil, dapat dijangkau. Sama seperti yang Paulus lakukan. Saya yakin dan percaya, spirit, semangat dari Paulus menjadi bagian kita umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa, akhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat keyakinan kami yang kokoh di dalam Injil. Bahwa kekuatan Allah itu sudah mengubah diri kami. Yang tadinya harusnya kami tidak layak menjadi layak. Harusnya kami binasa tetapi kami selamat. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami rindu untuk kami dapat membagikan berita Injil kepada siapapun. Saudara-saudara kami, tetangga kami, orang-orang terdekat ke kami, rekan-rekan kami, dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk dapat memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.